Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi ada yang bilang tidak baik. Kenapa tidak baik hari ini? Sakit batuk. Ya, ini ada beberapa. Ya rasa di banter-banter juga gitu ya. Jadi memang sedang musim pancaroba. Kemarin kita ada fenomena menarik kemarin. Panas banget gitu, setelah itu hujan. Nah, itu fenomena alam juga. Ya, jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sama gejala alam, tetapi dampak dari apa yang kita lakukan. Yaitu modul ajar fisika, yaitu gejala pencemaran lingkungan. Ya. Ini topik yang menarik, ya, topik yang menarik bagi saya. Harapan saya juga bisa menarik kalian juga. Jadi tujuan belajarnya adalah menganalisis gejala pencemaran lingkungan dan upaya untuk mengatasinya. Ya, jadi tidak hanya kita tahu ada polusi-polusi di sekitar kita, tapi kita coba bisa enggak jadi bagian solusi dari apa yang kita lakukan sebetulnya. Ya. Hari ini lengkap? Ada yang tidak masuk? Siapa? Ada 3. Oke, yang lomba kita doakan bisa memberikan yang terbaik. Lombanya apa? Oh, gerak jalan. Sudah hari H ini lombanya. Oke. Dan yang sakit? Sakit apa ini? Demam. Ya, semoga yang sakit Mas Lutfi. Ya, kita doakan segera sembuh. Loh, kok mati ya? Laptopnya ngambek ini gimana ini? Bisa sebelum kita lanjutkan bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Yang bersedia selain ketua kelas? Raka ya Mas Raka. Silakan Mas Raka. Tempat untuk siap doa mulai. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Raka. Jadi kita sudah siap pembelajaran. Saya ada beberapa yang tadi melihat tidak bawa dasi, ya kan? Itu kenapa ini? Kenapa? Biasanya tertib ini, kok malah enggak? Ini gimana? Yang enggak bawa dasi? Kenapa Mas? Apa? Ketinggalan di kelas. Berarti bawa ya? Nanti bisa dipakai ya? Oke. Yang mana? Kamu kenapa Mas? Hah? Ketinggalan di kelas? Oh. Nanti dipakai lagi ya? Oke, kita sudah siap belajar. Untuk pertama kali, saya akan, atau ada yang bersedia bermain dengan saya. Tapi nanti intinya main semua ya. Ya. Jadi ini saya mau mengukur kemampuan awal kalian dalam pencemaran lingkungan ya. Secara teori kalian sudah tahu atau belum. Nah, ini pakai link yang sudah saya bagikan di grup. Tapi sebelum dipencet-pencet, saya mau milih satu orang yang bersedia di depan menemani saya untuk memainkan game itu. Jadi saya
akan memodali kalian ya 5 pertanyaan yang ada nominalnya entah berapa itu ya. Entah jutaan berapa tadi. Nanti kita lihat sampai 5 pertanyaan ya. Kalau sudah nanti kita main sama-sama 10. Jadi intinya kalian saya modeli 5 pertanyaan dengan jawaban yang benar beserta bersama dengan temanmu satu itu. Silakan, usulkan siapa satu nama. Apa? Gista. Gista. Gista bersedia? Yang bersedia? Nabila? Mau ya, Nabila ya? Enggak apa-apa, ini nanti kita sama-sama. Jadi permainannya adalah seperti di zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya tidak ada. Who wants to be a millionaire? Jadi siapa yang akan mau atau jadi jutawan gitu ya. Tapi bentuknya adalah soal-soal pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan. Minta tolong ada yang ngasih kursi depan satu lagi berhadapan-hadapan dengan saya. Ayo Mas. Satu kursi dari belakang ya, ada kepake. Ya. Nabila ya. Enggak apa-apa, ini bisa, enggak bisa, itu kita sama-sama belajar. Nanti kalau salah bisa ada 3 bantuan ya. Saya minta bantuan Mas Excel di operatori. Nih ngeklik mulai permainan gitu. Tapi nanti, Mbak Nabila silakan. Ini seperti kuis yang pernah populer ya. Ada ini pengembangan dari saya, cuma belum ada soundnya. Saya beri sound manual ya. Teng 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 teng. Silakan Mbak Nabila duduk. Ini nanti semuanya ngikuti, semua mengerjakan. Tapi ini saya modeli 5 pertanyaan dulu. Mas Excel minta tolong. Ini sebelum kuis dimulai, ada pertanyaan buat Nabila. Gimana rasanya menduduki kursi panas? Oh biasa aja, tidak panas ternyata ya. Oke, apa? Klik aja, klik. Klik. Ini lo pakai ini. Nah, ini, klik ini. Ya, kita mulai soal yang pertama. Siap? Siap gak siap Pak? Ya, klik. Oke, yang lain bisa nyoba. Apa gejala utama pencemaran udara yang sering terlihat di kota-kota besar? A? Oke, jawaban A dikunci. A, klik. Masih nunggu ya? Ya, benar. Jadi kita beri tepuk tangan. Dapat 10.000 Mbak Nabila. Terus lanjut. Ada enggak Mas? Next. Bawahnya. Pertanyaan berikutnya, bawah. Bentar. Bentar ya. Nah, nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Gejala apa yang menunjukkan pencemaran air di sungai atau danau? Bisa kalau minta bantuan bisa 3 itu ya. Waktunya masih terus berjalan. Tulisannya enggak jelas. Air yang sangat apa ini? Bacakan Mas Excel. Air yang sangat jernih. Terus? Ikan yang berenang. Oh, waktu habis. Ya. Berarti dapatnya cuma 10.000 ya. Oke. Bisa diulangi lagi, tenang. Intinya sampai 5 pertanyaan. Mulai lagi, Mas. Oke, tadi jawabannya A. Oke. Deng 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 gitu ya. Benar. Terus pertanyaan berikutnya. Bisa bacakan Mas Excel A? Ya. B? C? D?
Ya, jawabannya C, kata Mbak Nabila. Oke. Waktu habis enggak. Hore, dapat berapa itu? 50.000. Lanjut. Oke, pertanyaan ketiga. Gejala pencemaran tanah yang dapat diamati adalah, ini Nabila dulu, nanti kalian yang kan ya. Bisa dibacakan Mas Axel? Keburu waktunya habis. Heeh. Heeh. Oke, D Mas, D, ayo. D. Oh, B. B. Oh, salah. Salah dengar berarti tadi ya. Oke, bisa diulangi lagi. Ayo Mas. Tadi A. Nah, ini A. 10.000. Ya, tunggu C. Oke, pertanyaan berikutnya. Terus C. C. Lanjut. Terus 3 tadi apa? B. B Mas. B. Oke. Yang lain sudah ikut main? Sampai 5 ya? Sampai 5 dulu. Nanti yang 6 sampai terakhir bersama-sama. Siap keempat? Oke. Bacakan Mas opsinya. Ya. Ya. Apa? B Mas Axel. Ya, B. Ayo. Tik 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 tik. Ya, benar. Dapat berapa itu? 500.000. Wih, semangat. Lanjut. Terakhir, soal terakhir ya. Penurunan suhu global, peningkatan suhu rata bumi, berkurangnya radiasi ultraviolet, meningkatnya kadar oksigen di atmosfer, berkurangnya awan di langit. Jawabannya? A, Mas Axel. Salah. Oke, jawabannya tadi B ya. Oke, mulai lagi. Nah, oke. A. Diingat-ingat ya, yang lain ya jawabannya. Jadi 5 ini sudah kita betulkan semua. C. Ini B. Oke, B. Kita tunggu jawabannya benar apa tidak. Oke, sudah Mas. Sudah, dihentikan aja, enggak apa-apa. Terima kasih Mas Axel, bisa kembali. Terima kasih juga Mbak Nabila sudah mendapatkan uang 1 juta rupiah. Diambil sendiri di atas. Ya. Oke ya. Jadi ini contoh saja ya dari dua temanmu tadi. Sebetulnya yang belajar dua tadi ya. Yang operator juga belajar, yang maju kepilih juga belajar. Silahkan kalian buka link yang sudah saya berikan tadi, ya. Silahkan dimainkan. Nanti saya minta kalian laporan dapat berapa, gitu ya. Silahkan dimulai. Nah, bila main juga bisa, kan ke 6 sampai 10 belum. Mencetnya susah. Sampai nomor kecil 10, Pak. Oh, oke. Nomor 10, Pak. Ya, sampai nomor 10. Salah. Enggak masalah. Itu kan hanya asesmen awal. Enggak bisa. Apa? Enggak bisa dipencet. Ada yang bisa? Di slideshow dulu. Nah, caranya gimana? Caranya gimana tadi? Oh, dikecilkan. Oke.
Ada 3 bantuan yang bisa kalian pakai. Oh ya, dikecilkan dulu ya, berarti ya. Sania, bisa? Ngeklik, diklik coba, dikecilkan dulu. Nah. Kalau dibesarkan enggak mau, kecilkan. Nomor 8 apa? Maca. Diklik sendiri. Nanti sambil dikasih sound juga ya. Teng, 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 teng. Gitu. Sudah, dapat berapa? Hah? Wih, dapat 100 juta. Wih, keren. Nunggu yang lain. Oke. Okay. Hah? Apa? Lo? Klorin. Itu istilah kimia, senyawa kimia. Apa? Ya, dicairkan sama webnya. Udah, dapat 100 juta. Ya. Apa? Ini caranya mencet gimana? Oh, pencet. Cairnya nanti bentuknya kemampuanmu bisa terukur, ya. Enggak, tadi kan sudah dapat. Sekali aja. Berapa? Dapat berapa? Wah, 100 juta. Wih, keren. Apa? Enggak usah, sekali aja. Ditulis ya, di buku masing-masing ya, dapat berapa. Bukan uangnya ya, tapi betul berapa, tulis ya di buku. Soalnya kan ada 10. Sudah saya bekali 5. Salsa berapa? 10. Ya, oke, tulis 10. Ya, ini dulu sudah ya. Jika sudah, kita lanjutkan. Belum. Dapat 5 juta. 5 juta itu betul berapa? 5 juta itu betul 9. Oh, 9. Loh. Anu ya. Kok beda banget ya? 9 bener 5 juta. Kalau 10 100 juta. Oh. Ya, oke. Tulis betulnya aja. Yang sudah bisa lanjut ke step berikutnya. Ini sudah ada materi ya. Materi yang bisa kalian download. Tidak apa-apa. Ada yang belum? Oke, satu aja yang belum. Lintang sudah? Belum kenapa kalau belum? Belumnya. Salah. Betul berapa? Loh, masa? Apa? Bisa. Ya, kok Google ya. Google apa itu? Lens. Sudah ya? Ada yang bersedia membantu saya membaca materi sekilas materinya? Bisa juga kalian di paket juga ada materinya, tapi ini kita fokus di materi yang sudah saya siapkan. Salsa, bisa bantu saya baca ini? Kelihatan enggak? Ya. Bisa berdiri, bisa mendekat, atau bisa dari situ. Yuk, kita dengarkan materi yang akan kita bahas hari ini. Ini juga ada di hasil link tadi ya. Kelihatan enggak, Sal? Ya. Diperhatikan dulu.
Sampah dan pencemaran lingkungan. Sampah dan pencemaran lingkungan. Sampah adalah benda yang tidak digunakan. Keberadaan sampah menimbul dengan sendirinya. Akan tetapi berasal dari barang-barang sisa yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sampah memiliki dua sisi nilai, yaitu pertama sampah organik, yaitu sampah yang bisa didaur ulang dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan manusia. Kedua, sampah non-organik, yaitu sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali dan tidak dapat dimanfaatkan, hanya bisa digunakan untuk pembuatan pupuk tanaman. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diurai dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, termasuk sampah organik misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagai zat anorganik sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, dan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya berupa botol plastik, kantong plastik, dan lain. Permasalahan sampah tersebut semakin kompleks dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaannya, karena kuantitasnya semakin meningkat, semakin bervariasi jenis komposisinya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi di awal kalimat kalian dijelaskan tentang sampah ya. Sampah terbagi menjadi berapa? Oke, 2. Sip. Sampah apa saja? Ya, organik dan anorganik. Contoh dari yang organik. Ya, daun. Intinya kalau organik itu apa? Bisa didaur ulang. Dan sumbernya dari mana? Sumbernya dari alam, ya kan? Seperti tadi, apa? Sampah rumah tangga, ya kan? Buah, sayur, itu kan semuanya dari alam, ya. Sudah ada. Kalau yang anorganik, kalau organik itu dari alam. Kalau anorganik, jadi tidak dari alam ya. Contohnya, botol plastik, betul. Terus, kantong, kaleng, gitu ya. Terus, apa? Styrofoam. Jadi dua kategori ini kalian sudah bisa membedakan ya dari bacaan ini. Nah, di sekitar kita, gitu ya, di sekitar kita, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, menurutmu ada enggak sampah atau bahkan polusi? Menurutmu? Ada ya? Ya nanti kita bahas lebih dalam. Apakah ada gitu ya? Yang berikutnya, ini saya berikan sebuah gambar. Coba diidentifikasi. Ada gambar A dan gambar B. Bukan ya, 1 dan 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih ya. Dia ada sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik, tapi dibuang di tempat yang tidak yang seharusnya. Terus yang ini juga, walaupun ini animasi, yang ini nyata. Ya kan? Ini tanah ya, gambar tanah. Oke. Dari gambar ini, yang mau berpendapat silahkan. Bisakah kalian sebutkan jenis-jenis polusi pada gambar di atas? Dari nomor 1, kira-kira ini polusi apa? Polusi air. Tahu dari mana? Ya, ini yang terlihat air. Ini sebetulnya ini air tapi tertumpuk ya, tertumpuk oleh sampah-sampah plastik. Berarti kalau plastik tadi kita kategorikan sebagai sampah yang organik apa anorganik? Anorganik, yang terurainya sangat-sangat
lama gitu ya. Kemudian yang nomor 2, ini kira-kira apa? Polusi apa? Polusi tanah. Ya. Jadi dia membuang sampah, ini yang pertama di air jadinya polusi air, gitu ya. Yang ini membuang sampah di tanah sembarangan tidak dikelola, akhirnya juga numpuk, ya. Terus jadi pencemaran tanah. Selain dua pencemaran ini ada yang mau menyebutkan lagi? Pencemaran ada lagi? Udara, contohnya polusi sepeda motor. Terus kita bayangkan diri kita, hari ini bawa motor enggak? Loh, enggak. Oh, bawa. Apa, Mas? Umbal. Apa? Oh, pakai motor. Ya. Coba misalkan yang enggak bawa motor. Enggak bawa? Satu, dua. Banyak ya. Ini kalau ke sekolah berarti jalan kaki. Bonceng. Ya, ya. Bonceng itu adalah salah satu kegiatan yang positif, ya, mengurangi polusi. Yang biasa, ya, berdua, ya kan, berdua satu motor itu satu, ya kan, bisa kita ubah, ya, jadi motornya hanya satu tapi dibonceng 2, ya. Kalau 3 kan lebih efisien Pak, 4 gitu ya. Ya, kalian sudah tahu sendiri kenapa itu kalau itu 3 itu tidak boleh. Bahaya, ditilang, ya, tidak standar, kecelakaan, ya, dan lain-lain. Tapi kok banyak ya? Banyak yang bonceng 3 gitu. Kenapa itu menurutmu? Apa? Hemat. Ya, kurangnya kesadaran aslinya ya. Yang kalau Excel diantar jalan kaki. Lu rumahmu mana? Oh, perumahan Sengon Indah. Nah, ini keren lagi. Jalan kaki. Wes sehat, hemat, gitu. Tapi ya tinggal pribadi masing-masing ya. Nah, ngomain Alom Sari gitu kayak aku, gitu. Kan jalan kaki ya ora tekan-tekan, malah jam kosong terus gitu. Sampai sini capek malah tidur gitu. Yang masih relevan rumahnya Mayong Indah, terus mana lagi? Mayong Indah tuh? Oh, perumahan Sengon Indah. Yang indah-indah pokoknya lah ya. Di mana lagi? Di mana lagi? Yang jalan kaki lagi? Ya, kamu mana? Hah? Dari gerbang? Oh ya, bisa. Lah, lah terus? Ya lucu-lucu. Kita tawa sama-sama. Good. Loh kan ada ya? Ya Lintang ya. Yang dari gerbang terus tetap naik motor ya kan? Itu menjadi dilema. Kalau saya jadi dilema itu. Di depan gerbang itu ada Bapak Ibu guru. Zaman saya itu memang betul-betul tak tuntun ibaratnya. Kalau sekarang enggak ya. Anak-anak sekarang itu cerdas. Cerdasnya memanfaatkan turunan itu loh. Ya, memanfaatkan yang posisi tinggi itu loh, turunan grojokan dari gerbang itu loh. Diguas buanter sisan ben kok aku ora nuntun gitu, ben iso sampai gandul sithik gitu kan. Nah, itu menurut saya kurang etis ya. Jadi dari awal gerbang kalau bisa ya di jalan kaki tadi ya. Kamu kok bisa jalan kaki? Motormu kamu titipkan? Oh, diantar papa. Oke. Siap. Nah, Dilman istimewa. Kok duduk di muka? Bisa nggak usir. Oke. Clear ya? Ada lagi enggak polusi yang lain? Waktu kita tinggal sedikit. Ada enggak polusi lain? Tadi ada air, tanah, udara, suara. Suara itu seperti apa? Iya, bising ya, bising. Betul. Horek gitu. Sound horek. Itu juga polusi. Terus pertanyaan berikutnya. Ini yang terakhir mungkin ya.
Apa yang menurut kalian yang jadi penyebab utama polusi dari gambar di atas? Yang satu dulu, sampah. Oke. Tapi sampah itu kita pakai enggak sih aslinya sebelum dia jadi sampah? Dipakai. Ada manfaatnya enggak sih plastik itu? Ada. Lah terus kok bisa jadi seperti ini? Itu gara-gara sampahnya atau gara-gara yang lain menurutmu? Yang oke, ada yang bisa menyimpulkan ya ternyata bahwa sampah ini tuh tidak bergerak sendiri. Ternyata yang buang itu manusia. Ya. Manusia itu siapa? Ya kita, ya. Ya saya, ya kalian, ya. Ya Velocity. Kamu ngapain kok gini-gini? Oke, ya. Jadi penyebab utamanya betul sampah, tetapi kata kuncinya tadi yang buang. Berarti keywordnya, kata kuncinya adalah manajemen sampah, ya. Manajemen sampah. Jadi pengelolaan sampah. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Apa? Nasi? Didaur ulang? Bisa, banyak. Tidak didaur ulang, dikasih makanan entok ya bisa. Ya kan? Ayam dikeringkan, dipeme. Hah? Bekatol. Kenapa maksudnya? Ada yang tahu bekatol dari mana? Kalau bekatol, ada yang bekatol, dedak. Tahu? Dedak dari mana? Dari? Nah, dari mana? Nah, ini sumbernya dari seleb, gitu. Mesinnya namanya seleb, gitu. Tapi sebetulnya dari mana itu bekatol? Dari kulit padinya. Kulit padi berambut katanya, ya. Apa? Ya, kita kayak menarik ya kita bicara sampah ya. Menarik enggak? Nah, kalau menarik, nanti saya janjikan pembelajaran yang lebih menarik lagi, yaitu kita meneliti, kita mengobservasi langsung, ya, di sekolah kita itu ada enggak sampah, ada enggak polusi, ya. Nanti saya bagi di pertemuan berikutnya, masing-masing itu dapat spot observasi, kecuali di kantin. Ya, ini tadi sudah dibagi kelompoknya, sudah ada lembar observasinya, ya kan? Kalian nanti terjun langsung ke tempat-tempat, bisa diperhatikan dulu. Kita nanti ke spot-spot, ya, salah satunya di kamar mandi, ya. Kalau dapat yang kamar mandi, berarti kamar mandi siapa? Kan kalau perempuan ya berarti di kamar mandi perempuan, gitu ya. Ada yang diselokan, ya, ada yang di got, gitu ya, ada yang tempat sampah, ada yang di peternakan nanti, ya, ada yang di peternakan itu di situ ada polusi apa, gitu. Dan masih banyak lagi, ya. Jadi di pertemuan berikutnya adalah kita bahas sampah yang ada di sekolah kita, ya. Tidak hanya menganalisis, ya. Tadi kan awal menganalisis. Tapi juga nyari solusinya supaya ini tuh tidak bau, supaya ini tidak tertumpuk, supaya peternakan ini loh enggak ganggu kelas sebelah ini. Kalian nanti akan merasakan kalau kelas 11, ya. Baunya ayam, ya. Nanti kalau pas panen itu sebelah 1, 2, 3, 4, wah itu langsung makbul gitu. Ya, baunya menyengat sekali. Gitu ya. Ini waktunya sudah habis, kita lanjutkan di hari apa kita? Ya, hari Kamis, tapi tertunda lagi. Kamis ada lomba-lomba Agustusan, berarti minggu depannya lagi. Sebelum ditutup, ada yang mau merefleksi, kita hari ini belajar apa? Belajar sampah, sampah apa aja? Hah?
Pencemaran, macam-macam polusi. Apa? Naik motor itu juga polusi ternyata. Ada lagi? Tidak boleh bonceng tiga. Berikan penilaian hari ini. Kalian belajar dengan Pak Alex itu senang apa enggak? Dari sebentar. Oh, jamnya kurang. 1 sampai 5. Bintangnya kan biasanya 1 sampai 5. Ini kayaknya lebih deh kalau 1000. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita sambung lagi ya di pertemuan berikutnya tentang tadi observasi di sekitar sekolah. Ada yang ditanyakan? Jika tidak, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke kelas.